Dan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai jari-jari orang yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Banyak yang menanyakan kenapa sih kok orang di Brazilian Jiu-Jitsu itu ada yang kalau jari-jarinya kayaknya ditip warnanya ditip warna putih, ada yang ditip warna hitam, ada yang ditip bermacam-macam. Itu buat apa sih sebetulnya? Apa buat gaya-gayaan? Wah, kalau mau pertandingan biar gaya nih pakai fingertip. Atau juga pada waktu latihan kok banyak sih yang pakai fingertip, itu buat apa sebetulnya namanya fingertip itu? Yuk kita bahas hari ini. Dan itu sebuah pertanyaan yang nggak terjadi di tempat lain, tapi di Brazilian Jiu-Jitsu yang namanya finger itu adalah sesuatu yang sangat penting. Why? Kita harus pahami dulu, jari-jari kita ini banyak dipakai untuk gripping, untuk berbagai macam aktivitas di Brazilian Jiu-Jitsu. Baik Anda pegang pergelangan tangan, Anda pegang di collar, di gi, Anda juga mungkin menarik di sleeve. Itu adalah banyak hal yang akan Anda lakukan kalau Anda ikut berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Anda mau melakukan takedown, mau melakukan kuncian, mau melakukan pinning. Kalau Anda tidak melakukan gripping, itu tidak akan bisa terjadi. Tetapi kita harus pahami dulu bahwa yang namanya jari-jari ini adalah bagian tubuh kita yang kecil sebetulnya dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Let's say kita bilang di sendi persendian di bahu, ototnya jauh lebih besar, tendonnya jauh lebih besar. Di pergelangan di siku misalkan, di siku ada otot, ada juga tendon. Nah, ototnya dan tendonnya juga jauh lebih besar daripada jari-jari. Padahal kalau kita melihat di jari-jari kita ini sangat kompleks. Jadi ada gerakan itu bisa ke kiri ke kanan, gerakan itu bisa menekuk ke dalam, gerakan itu juga bisa ekstensi ke depan. Anda harus paham dulu, yang pertama ada tulang di bagian dalamnya, ya kan, paling dalam ini tulang. Kemudian di setelah tulang itu ada juga tendon. Tendon itu adalah seperti otot tapi yang sangat kuat, dia menyambungkan antara tulang dengan tulang. Itu ada tendon yang mengikat di sini. Setelah itu baru ada otot. Nah, jadi tendon itu ada dua. Kalau ini sedikit kita ngomong sedikit secara medis, tendon itu ada dua. Ada tendon yang namanya extensor. Extensor itu buat ekstensi, jadi buat meluruskan. Oke, ada juga finger, ada lagi tendon yang namanya tendon flexor. Flexor itu untuk menarik ke dalam. Nah, ini banyak dipakai di Brazilian Jiu-Jitsu. Kita banyak melakukan gerakan gripping dan pulling. Nah, kalau gerakan gripping dan pulling ini terlalu ekstensif, dalam artian terlalu banyak dipakai, apalagi buat orang yang baru pertama belajar BJJ. Kalau sudah megang baju, biasanya akan melakukan namanya dead grip istilahnya. Pegang, lawannya sudah di grip, tidak mau dilepas. Kenapa? Kalau lepas nih nanti saya kena passing. Kalau saya mau kena ambar misalkan, pegang baju, pegangin erat-erat supaya nggak kena. Akhirnya apa? Waktu ditarik, jari-jarinya bisa mengalami cedera. Cedera itu bisa dua, bisa hanya sprain atau ada yang ketarik atau rupture. Rupture itu berarti putus. Kalau sampai terjadi tendon itu putus, yang Anda alami adalah misalkan tendon untuk ekstensinya putus, Anda tidak akan bisa menggerakkan jari Anda membuka. Oke, itu seleksi yang pertama. Atau kalau untuk yang gripping, untuk yang bagian fleksi putus, Anda tidak akan bisa grip. Anda tidak bisa nekuk jari-jari Anda ke dalam. Jadi selama bukan putus, jadi Anda masih bisa menggerakkan jari-jari Anda ini, masih bisa gerak walaupun sakit, berarti itu masih bisa sembuh dengan sendirinya. Take time, kurang lebih 4 bulan, bukan 4 bulan, 4 minggu, 4 minggu, sebulan lah. Sebulan itu biasanya membaik lagi. Tapi tentu akan terjadi bengkak, ya kan, pasti ada bengkak dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk menghindari cedera berulang, jadi Anda sudah cedera, tapi cederanya supaya Anda masih kepingin latihan nih, waduh saya cedera, tapi masa saya harus berhenti sebulan? Nah, supaya selama masa penyembuhan itu Anda tetap bisa latihan, maka Anda perlu menggunakan yang namanya fingertip ini. Oke, ini obat mujarabnya yang dipakai untuk orang-orang Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa Anda menonton kok mereka banyak yang pakai fingertip? Iya. Basically itu biasanya mereka ada cedera. Saya sendiri kok Anda mengamati di foto-foto dan video saya, beberapa kali juga saya pakai fingertip ini pada waktu latihan. Kenapa? Ya ada cedera sedikit. That's it. Kita berlatih BJJ ini contact sport.
Kalau namanya kontak sport tentunya ada resiko cedera. Bahkan olahraga non kontak seperti bulu tangkis pun itu cederanya juga banyak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya Anda melakukan tapping pada jari-jari Anda dengan menggunakan tape ini. Jadi kalau kita ngomong soal finger tape, Anda harus beli dulu yang namanya finger tape ini. Nah, finger tape ini kalau Anda cari di toko online namanya adalah athletic tape. Jadi Anda bukan cari namanya finger tape. Ada lagi yang namanya finger tape. Warnanya biasanya warna-warni, ada warna merah, hitam dan sebagainya. Tapi itu bukan tape yang saya maksudkan. Jadi yang saya maksudkan ini adalah yang namanya athletic tape. Jadi kalau Anda cari mananya seperti ini, nah kayaknya seperti ini kayaknya. Kain dia basically dia kain tapi ada perekatnya, berpori-pori juga. Jadi Anda bisa pakai. Nah, dan ini enaknya ini Anda enggak butuh gunting. Kenapa? Anda bisa sobek seperti ini, Anda bisa sobek cukup dengan pakai tangan saja. Jadi Anda bisa sobek dengan pakai tangan. Anda tidak perlu pakai gunting. Anda pakai gunting, mau pakai gunting ya boleh. Itu akan lebih rapi. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan finger tape ini. Nah, Anda lihat ada cara yang pertama yang paling simple itu adalah namanya body tape. Nah, body tape itu seperti apa? Let's say saya mengalami cedera pada let's say jari tengah saya lah. Jari tengah ini yang kadang-kadang cedera. Kenapa? Karena jari tengah ini terlalu panjang. Ini lebih panjang daripada jari-jari yang lain. Yang sering cedera itu jari tengah sama jari manis biasanya yang sering cedera. Waktu Anda gripping, dead grip ditarik. Nah, yang ketinggalan biasanya adalah jari tengah. Jari tengah ini ketinggalan. Pak. Kalau ini yang mengalami cedera, ada sistem yang namanya body tape. Itu yang paling simpel yang bisa Anda lakukan. Body tape, kalau jari tengah cedera, Anda mau menggabungkan pada waktu latihan ya. Jadi kalau enggak latihan ya jangan dipasangi tape. Anda bisa menggabungkan jari tengah Anda yang cedera ini dengan jari-jari yang lain. Let's say dengan jari telunjuk atau mungkin dengan jari manis. Tujuannya apa? Kalau digabungkan supaya tidak mengurangi adanya pressure pada jari tengah Anda. Jari tengah Anda ini sudah cedera, jangan kena cedera lagi. Disambungkan dengan jari yang lain yang enggak cedera. Cara pakainya bagaimana? Seperti ini. Let's say Anda ambil tip tadi. Anda enggak butuh lebar. Ya, ini lebar. Ya. Ini kurang lebih hampir 2,5 cm lah. Kira-kira hampir 3 cm. Mungkin Anda ambil cukup 1 cm. Nah, ini menariknya tip ini kalau Anda sudah sobek. Anda sobek seperti ini. Misalkan Anda sobek. Ini Anda kelihatan ya. Sobek seperti ini. Anda tarik. Ini ya nanti lebarnya tetap segini. Ini yang enak. Let's say Anda ambil seperti ini, oke? Jari tengah yang cedera tadi, Anda tape dulu. Anda wrap dulu 1 putaran. Wrap dulu 1, oke? Dari situ kita gabungkan dengan jari yang satunya. Nah. Tapi make sure jangan terlalu rapat juga ya. Kalau terlalu rapat nanti peredaran darahnya tidak bisa jalan. Anda wrap kurang lebih 2 kali atau 3 kali Anda wrap di sini, kemudian Anda sobek. That's it. Super simple. Lakukan hal yang sama untuk di tekuan yang berikutnya, oke? Di sini. Nah, tapi Anda make sure juga pada waktu Anda masang di yang atas juga sama, Anda looping dulu di yang cedera ini. Di tengah saya loop dulu 1 kali, baru saya sambungkan dengan yang bawahnya. Loop double. Lalu disobek. That's it. Ini yang dilakukan. Ini namanya body tape. Body tape jadi sendi yang cedera Anda gabungkan dengan sendi yang tidak cedera. Tujuannya apa? Supaya kuat, supaya ada penopangnya. Jadi sendi yang cedera ditopang dengan sendi yang tidak cedera. Ini pada waktu latihan Anda gripping, ini akan mengurangi resiko cedera sangat banyak. Cedera berulangnya enggak gampang. Dia sudah cedera tapi ini kuat karena dibantu dengan jari tangan yang tidak cedera. Buat gripping masih akan sangat enak. Yang pertama, kalau ada cedera, Anda tahu sekarang. Ini yang paling simpel yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan athletic tape ini.
Ada cara kedua yang sedikit lebih ruwet. Nah, tapi cara ini juga bagus sekali sebetulnya. Anda melakukan namanya crossing. Jadi Anda yang jari yang cedera ini Anda lakukan crossing. Jadi Anda wrap. Cara cross di mana? Misalkan Anda cedera pada persendian yang di tengah ini. Sendi yang tengah ini mengalami cedera. Anda tekuk, buat ditekuk sakit biasanya. Kan bukan lurus enggak apa biasanya. Tekuk sakit. Anda bisa menggunakan crossing tip seperti ini. Sistemnya sama. Anda ambil tip lagi. Tapi ini Anda sobeknya sedikit lebih kecil dari yang ini ya. Ini kan 1 cm lebih. Ini Anda ambil lebih kecil lagi sedikit. Oke. Seperti ini Anda ambil. Nah, Anda ambil di jari tengah ini. Anda wrap dulu di atas. Wrap 1. Oke, 2 kali. Kemudian Anda silangkan. Let's say Anda lihat ya. Anda silangkan di persendian yang cedera tadi. Silang, wrap. Kemudian Anda wrap bawahnya. Oke. Di bawahnya Anda wrap lagi sekali lagi. Set. Udah. Dari sini Anda kembalikan lagi ke atas. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya nah, X. Kemudian Anda wrap lagi. That's it. Ini tujuannya apa? Tujuannya dilakukan seperti ini, jadi jari Anda tidak bisa menekuk lebih dalam. Cedera ini kalau Anda cedera di jari, biasanya sakitnya kalau Anda tekuknya terlalu dalam sakit. Tujuannya Anda dikasih tip seperti ini, jari Anda tidak bisa menekuk terlalu dalam. Jadi ini membantu menopang di bagian yang cedera ini akan ditopang dengan tip. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau ini namanya body tip, yang ini untuk finger. Saya lupa namanya, biasanya saya sebutnya cross tip seperti ini, jadi crossing seperti ini, X di bagian dalam. Yang atas jangan. Nah, kadang-kadang ada yang kebaliknya masangnya yang di X yang atas, malah tangannya tidak bisa nekuk dong, ada kebalik. Jadi yang X di bagian dalam. Yes, ini yang saya pakai selama ini kalau saya mengalami cedera pada jari-jari saya. Jadi make sure Anda merawat tangan Anda dengan baik, karena tangan ini aset yang Anda pakai untuk Anda BJJ ya. Kan tidak mungkin dong Anda latihan BJJ Anda tidak melakukan gripping, Anda tidak melakukan pegangan di leher, di tangan, tidak mungkin. That's it. Anda harus menggunakan taping yang baik kalau Anda mengalami cedera, supaya cedera tidak berulang. Berapa lama saya harus pakai ini ya kalau pas Anda latihan? Jangan menggunakan tip ini kalau Anda tidak sedang latihan, karena itu akan membuat ya mengganggu peredaran darah juga malahan, oke? Dan juga yang berikutnya, jangan menggunakan tip setiap kali Anda latihan. Kenapa? Ini enak. Kayaknya mantep ya kan, dan ada feeling kayaknya, ini keren kalau saya pakai ini. Ya, keren kelihatannya, tetapi kalau Anda menggunakan tip ini setiap kali Anda latihan, otot-otot Anda, tendon-tendon di jari Anda tidak akan pernah menjadi kuat untuk gripping. Karena bahkan ada tipnya ini, kekuatan dari tendon ini akan terbantu dengan tip. Akhirnya ototnya tidak pernah berlatih maksimal. Anda pakai kalau Anda sedang cedera saja. Kalau Anda tidak cedera, sudah sembuh, forget it, jangan dipakai lagi. Tapi Anda tahu bagaimana caranya menggunakan fingertip kalau Anda sedang injury. Oke guys, semoga tips ini bisa membantu untuk Anda yang pertanyaan mengenai bagaimana caranya melakukan fingertip dengan baik dan benar. Apa manfaatnya? Ini jawabannya. Oke, keep on training guys and see you on the mat. Us.